kali ini tuh kita kayak yaudah podcast video kedua ya. Tapi sebelum itu perkenalkan dulu nggak sih? Perkenalkan, nama aku Anaya dan temen aku Ayla. Ayla siapa namamu? Ayla, ya Ayla aja. Ayla. Oke, kali ini mau bahas pengalamanmu tentang apa sih kira-kira? Yang seru dikit gitu loh. Ini nggak ada seru-serunya sih, karena lebih ke experience sendiri. Experience sendiri, oke, cukup menarik ya guys. Kira-kira kayak apa nih kira-kira? Boleh di-spill dikit gak sih? Spill dikit. Spill apanya nih? Spill ceritanya sedikit aja. Pembersihan dari gunung. Pembersihan dari gunung itu kira-kira ngapain? Seru banget ya, malah aku suka banget sama gunung. Tapi kayaknya sebenarnya ceritanya singkat. Ya. Tapi kalau buat aku sendiri itu ngebekas karena apa? Itu pertama kalinya. Coba intinya nggak itu ngapain sih? Kayak Intinya ada orang bermasalah dibawa ke rumah dibersihin. bermasalah di gunung gitu ya? Ya, Habis muncak mungkin atau gimana? dia muncak. Cuman muncaknya kan, ya kan kalau kita kan biasanya kan cewek cowok bisa diimbangin. Itu tuh nggak imbang, gitu. Nggak emangnya? Jadi ceweknya cuma satu, cowoknya ada berapa? Terus mungkin Oke, ditahan dulu ceritanya. Oke. Terus perkenalannya udah kan ya? udah. Ya udah. Yuk lanjut lagi yuk ceritanya. Tapi sebelum itu tanya kabar dulu nggak sih, gimana Ay kabarnya? Ayla sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bentar ya, ada Shopee notifikasi biasa. Gimana PKL-nya? PKL-nya sangat have fun ya. Apalagi kita sudah mulai seperti pekerja, tidak ada libur. Libur cuman hari raya Idul Adha. Padahal besok libur loh. Kan tanggal merah. Kita sudah tanggal merah. Iya sekali. Oke. Tanpa basa-basi sih, cerita aja cepetan. Apa? Jadi kejadiannya itu waktu SD. Waktu SD. Jadi kalau katanya anak-anak itu kan kalau masih kecil banget kayak bayi sampai umur berapa tahun itu kan sensitif sama hal gaib. Iya. Tapi karena aku nggak ngerasa, cuman kata bapak emang ada. Iya. Cuman aku nggak ngerasa gitu loh. Aku ngerasanya ya udah biasa aja. Tapi sampai ada satu waktu di mana aku punya abang. Iya, Bang. Abang tuh habis muncak sama kawannya. Nah, kawannya itu sekitar 3, yaitu cowok 2, cewek 1. Berarti otomatis kan berempat dong sama abang tuh kan. Di sana mereka itu senormalnya muncak. Cuman senormalnya muncak. Iya. Terus aku mau tanya, kira-kira di gunung mana sih itu? Pokoknya gunung di Pulau Jawa gitu aja dah. Ya Pulau Jawa berarti. Kalau terlalu sempit nanti kelihatan soalnya. Nah, entah karena masalah apa atau dia habis ngapain, kita nggak tahu. Problem karena itu. Iya, karena kita juga nggak mungkin tanya dong. Iya. Di gunung ngapain aja, nggak mungkin. Itu tuh si cewek sama si cowok itu kena masalah. Sampai rumah itu sakit-sakitan. Ngertinya kita, senormalnya kita orang naik gunung mah pasti kayak gitu-gitu aja kan ya. Kita tetap mikirnya kan positif, tapi ya ada juga orang yang naik gunung kayak gitu. Iya. Kalaupun turun dari gunung terus sakit itu palingan mikirnya itu kayak palingan kecapean. Iya, kecapean. Kita pasti kan kita dengan sewajarnya manusia ini kan ambilnya kan yang yang kayak masuk akal gitu loh. Habis itu selama 3 hari itu demam itu nggak bisa turun. Si cewek sama si cowok. Iya. Tapi kan di 2 tempat yang berbeda, belum serumah gitu loh. Iya, jadi itu kan mereka kan kayak temenan gitu kan. Habis itu bapakku emang bisa dibilang bukan ahlinya, cuman bisa. Ya tahu. Iya, pokoknya di gitu depannya tahu. Iya. Nah, 2 orang itu dibawa ke rumah, bertiga sama yang kemarin berangkat semuanya dibawa. Sama kakakmu. Sama abang dibawa ke rumah, dibantuin sama bapak, ditanya dulu di gunung ngapain. Iya, cerita biasa lah ya, biar kita tuh tahu sebenarnya gitu loh. Nggak ngapa-ngapain pak, kita cuman gini gitu lah. Sampai akhirnya kayaknya pembersihan nih, bapakku bilang gitu. Aku tuh posisinya duduk di ruang tamu, mereka juga duduk di ruang tamu. Iya. Dan FYI di depan rumahku itu ada gazebo. Gazebo itu kayak gubuk, cuman Jawa. Iya. Pokoknya kecil doang gitu, tempat buat nyantai. Nah, kita dibagi, yang
satu cewek di dalam dibantuin sama bapakku sama kawan satu lagi kan. Iya. Terus yang di luar itu abangku sama cowok satunya yang bermasalah itu. Jadi itu yang problem tuh 2 orang itu dari Iya. berempat yang itu naik. muncak. Habis itu aku tuh duduk ngadepnya tuh ke pintu. Jadi apapun yang lewat di depan pintu pasti kelihatan Iya. kan? Nah, di depan pintu tuh ada kayak apa ya, bisa dibilang motor Kawasaki yang merah gitu. Iya, Yang iya, gede iya, merah iya, kan? iya. Itu si cowok yang bermasalah itu pakai motor itu kan. Terus ketika pembersihan kan pembersihan gak mungkin benar dong. Ya mungkin. Paling bisa sampai 2-3 jam kan kayak gitu. Kan udah dibagi 2, yang di luar ngerjain sendiri, di dalam ngerjain sendiri karena abangku juga bisa kan. Nah, setelah dikasih tahu itu udah mulai pembersihan, aku cuma duduk. Masih kecil ya. Iya, tapi sebenarnya aku juga dikasih bacaan, disuruh Iya. bantuin, cuman aku cuma duduk kan. Udah kelar bacanya ya udah, karena katanya ini dibaca berapa kali, kalau udah kelar ya udah gitu kan. Ya. Karena aku nggak mau pindah, di situ juga aku belum ngantuk. Aku kan anaknya emang kepo. Itu malam? Iya, ke malam, jam 9 gitu. Malam banget ya. Habis itu tiba-tiba ada bisa apa ya? Apa? Sebuah wujud yang lewat di depan pintu. Itu pintu tetap Dibuka. Karena emang nggak tahu gimana, cuman emang itu harus dibuka. Jadi pintu itu dibuka, aku ngeliat keluar. Habis ngeliat keluar itu, aku ngeliat ada orang. Kalau aku ngeliatnya orang ya, karena masih kecil. Iya. Orang kulitnya itu gelap, hitam, tapi pakai baju, nggak pakai baju, pakai celana doang, warnanya merah. Iya. Rambutnya itu agak gimbal gitu, agak gimbal gede gitu. Iya. Itu jalan ke arah samping rumah. Nah, kalau boleh ngomong juga, ini tuh di jalan yang dilewatin si orang itu. Hah? Itu tuh kayak tangga. Otomatis kalau kita ngelihat makin turun kan. Iya. Itu enggak. Terus Dia itu cuma datar gitu. jadi orangnya tuh datar gitu jalan, padahal itu tangga. Iya. Nah, habis itu kan kayak normalnya palingan orang numpang kamar mandi. Kan emang ada kamar mandi. Iya. Terus bapak itu ada orang numpang mandi, tapi kok nggak bilang dulu ya? Aku bilang gitu. Mungkin aja bilang sama abang di luar. Setelah ditanya sama abang nggak ngelihat orang itu. Nggak lama, nggak nyampe 5 menit. Terus dia balik lagi. Si orangnya. Iya, si orang nggak tahu orang atau Iya, apa. nggak tahu orang, tapi kan kita lihatnya orang, si orangnya. Terus karena udah lama gitu, ya udahlah, mungkin aku pikirnya orang palingan cuma numpang gitu kan. Iya. Mungkin kebelet kali ya. Iya, normalnya anak kecil yang mungkin Iya. kayak gitu kan, nggak mungkin aneh-aneh. Habis itu udah kelar semuanya, orang-orang udah pada pulang itu sekitar jam 11-an. Lama banget ya. Dari jam 8 dia mulai. Setelah itu kelar pembersihan kan pada pulang. Iya. Tinggal bertiga ngobrol. Terus aku izin tidur dulu. Tapi aku udah cerita, Bapak tadi aku lihat ini gitu. Terus bapaknya bilang, itu tuh si pengganggu 2 orang itu. Oh, yang nempelin. Nah, mereka itu awalnya tuh pengen ngikut masuk ke rumah. Tapi nggak bisa. karena ya emang peninggalan dari leluhur juga kan, di rumah kan ada. Iya. Itu tuh bikin mereka nggak berani masuk. Makanya mereka lalu lalang di depan rumah. Tapi akhirnya itu dibalikin cuman versi gaibnya. Maksudnya? Kan kita kalau ngebalikin barang, kita otomatis dateng, Iya. terus ini balikin. Iya, paham. Nah, itu tuh dibalikin versi gaibnya. Iya, tahu. Cuman secara gaib gitu kan. Udah kelar Iya. itu kan berarti itu nggak lama aku masuk pondok. Aku masuk pondok cuman bentar. Terus sakit itu ya? Iya, cuman beberapa bulan, nggak nyampe setengah tahun. Iya nggak nyampe, karena aku masuk itu udah sekolah sekitar 2 bulan baru masuk, terus keluar itu Sakit. keluar itu akhir semester pas, jadi semester 1 pas. Semester 1 kelas berapa SMP ya? Kelas 7. Itu di pondok, di asrama pun ya banyak gitu. Kayak gitu? Yang di tangganya pada sering nangis lah, yang di kamar mandi pada. Nah, aku juga pernah ngeliat. Ini sebenarnya random
palingan cuman stroller Iya. itunya itunya ibu dalam tuh sering jalan-jalan sendiri kalau malam. Ibu dalam tuh siapa? Ibu nyai itu istrinya bapak kiai. Iya. Kenapa? Nggak tahu, emang sering gitu gangguan kayak gitu. Padahal kan itu kan pondok ya Pak ya, tiap hari berdoa. Ngaji ya? Tiap hari ngaji dulu ya kan? Tapi tetap aja ada kan, berarti emang hidupnya berdampingan kan sama kayak gitu. Ya, orang kita aja sekarang lagi berdampingan kok. Iya, samping saya ini kayak setan. Aku mah Ananta aku mah dia temennya setan. Iya, karena Tapi bukan aku ya setannya, sorry. karena terkadang itu setan lebih pengertian daripada manusia. Kadang tuh setan lebih ngertiin kita. Tapi serem coy. Ya tergantung lah. Sebenarnya kalau kita takut itu malah itu Bikin setan dia, mau bikin itu. kuat, mau bikin dia lebih kuat ya. Karena kan energi takutnya manusia itu diserap sama Iya. sama kayak gituan. Tapi tuh aku orangnya penakut tau lihat kayak gitu. Aku awalnya takut, tapi habis itu ya udah biasa aja. Aku nggak berani karena emang mending stop, nggak mau. Takut. Tapi kalau sekarang pun udah nggak bisa ngeliat-lihat gitu, cuman palingan feeling. Iya. Datang ke tempat baru. Rasain gitu ya. Lebih peka. Mau ada pekanya tuh apa-apa. ngerasa gitu ya. Iya, mau ada apa-apa kerasa. Dan juga kemarin tahu dong mbah aku kan meninggal. Iya yang itu. Nah, itu kan aku meninggal. Astagfirullah. Pokoknya si mbahnya meninggal, ketahuan itu jam 8-an pagi. Iya. Semalam sebelumnya Udah kan, kerasa. itu aku udah kerasa. Aku kan ada rebahan di samping jendela. Rebahan di bawah itu nempel lantai kan. Itu tuh tiba-tiba jendelanya dibuka cetek. Beneran nggak ngerasa membuka kan? Jadi ada yang ada yang buka gitu. Iya, gordennya itu baru setengah ditutup. Karena kan emang belum mau tidur jadi masih setengah gitu kan. Itu baru setengah ditutup, tiba-tiba ada yang ngebuka cetek. Kebukalah. Diketok 3 kali, tok tok tok. Siapa nih gitu kan? Iya. Aku mikirnya, ini gimana kalau ada orang nakal? Kan pasti takutnya orang nakal. Itu udah malam. Malam jam 9, setengah 10-an. Udah pada tidur orang rumah. Udah sepi. Emang aku sendiri aja yang lagi aku lagi telepon begitu. Telepon ayang beb. Hai. Halo Ay, how calling. Hai. Nah, itu tuh ada yang ngetok itu. Aku nggak berani ngeliat keluar. Ya. Karena takutnya malah itu orang yang Orang bener-bener jahil. iya jahil. Tapi emang takutnya tuh sama orang yang bener-bener orang gak sih? Karena apalagi orang itu lebih jahat sebenarnya. Manusia itu lebih jahat daripada setan, karena setan itu nggak bisa menyentuh kita. Iya. Dengan manusia bisa langsung kan. Betul. Kenapa kita bisa dimasukkan setan ya? Aku enggak, karena aku udah bestie sama setannya. Emang kan bestimu setan semua. Itu tuh, nah kau kan juga bestieku, berarti kau setan. Enggak, aku mah ya, aku bukan loh. Kamu aku mah. Tidak. Habis itu paginya aku cerita sama bapak, kan itu langsung aku tutup gorden. Kenapa gak kamu buka? Takut. Karena Takutnya emang ada orang. Emang cuma diketok 3 kali doang. Iya. Kan mungkin gini yo, di tempatku itu jarang rumah. Di belakangku kosong, cuman ada di samping kiri. Kanan kosong. Ada rumah tapi kosong. Depan masjid. Seharusnya nggak harus takut dong. Ya nggak takut, cuman kan itu lagi kayak di jalan lorong panjang gitu loh. Jadi pisahan antara rumah kanan, rumah kiri sama rumahku. Di lorong gitu. Ya tahu paham. Karena emang udah takut duluan, ya udah aku tutup. Paginya aku cerita sama bapak aku semalam gini. Palingan ada yang mau pamit. Bapakku cuma bilang gitu. Aku cerita jam 7-an gitu, baru makan gitu. Aku cerita kayak gitu. Habis itu jam 8 aku udah mulai, ya ngapain normalnya di rumah lagi gabut. Libur ya? Iya libur. Itu libur panjang kan? Yang kemarin tanggal kita 1 libur. pokoknya. Iya. Itu tuh tiba-tiba dapat telepon dari mama. Mbak Na udah nggak ada gitu.
Terus bapakku kan udah tahu kan, bener kan, cuman mau pamit. Nah setelah ditanya-tanya, Ya. satu keturunannya si Mbah itu tuh nggak ada yang dipamitin. Sama kamu. Iya. Setelah dipikir-pikir juga, emang sebenarnya aku nggak sedekat itu sama Mbah. Cewek. Cewek. Habis pamit meninggal, tapi sebenarnya kasihan dia meninggalnya. Ketahuan udah kaku badannya. Ya begitu Iya, lah. iya. Permainan. Sandiwara. Kayaknya udah segitu doang. Seru sih ceritanya. Yaudah kayaknya cuma itu doang sih yang punya cerita. Sampai bosan guys dianya lihat link cerita. Nanti lihat aja di kamera deh. Ya sebenarnya bukan lebih ke bosan. Aku bingung mau cerita yang mana lagi. Kayak nggak closing lah. Ya closing lah. Kan video yang closing. Ya udah, thank you guys yang udah nonton cerita kerandoman ini yang nggak tahu kelihatan mistis atau enggak. Ya random pokoknya. Random isinya Sharing, random. kita lebih ke Iya. sharing cerita satu sama lain biar tahu. Kalau mau dengerin ya alhamdulillah, kalau enggak ya ya Gak udah. apa-apa gitu. Oke, sekian dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye bye.